berdiri, sikap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh duduk kembali. Oke, baik anak-anak, apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Ada. Kenapa? Sakit. Oke, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silakan untuk kalian untuk memimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya mari kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa. Oke, Bapak absen dulu ya. Ahmad Yasin, Alessa Bianca, Anggia, Arvin, Aurelia. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Bapak minta kalian lihat ke kanan dan ke kiri kalian, di bawah kalian, apakah ada sampah atau tidak. Kalau misalkan ada sampah, tolong untuk dibawa dan dibuang ke tempat sampah. Kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, Bapak minta semuanya boleh berdiri. Oke, sudah siap? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, jika pada saat minggu kemarin kita belajar tentang hardware, sekarang kita akan belajar tentang berpikir komputasional, yang dimana untuk kalian pada saat kelas 7 sekarang akan belajar berpikir komputasional yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari yang kalian lakukan. Nah, di sini untuk tujuan pembelajaran dari berpikir komputasional, yang pertama
ada memahami konsep dasar berpikir komputasional atau BK. Terus ada 4 pilar dalam berpikir komputasional. Yang pertama, ada dekomposisi. Yang kedua, ada abstraksi. Yang ketiga, ada pengenalan pola. Dan yang keempat, ada algoritma. Nah itu. Terus, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengaplikasikan konsep berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah sederhana. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah riset. Jadi kalian nanti per kelompok melakukan riset atau diskusi dengan kelompok kalian, melakukan sebuah konsep yang sederhana untuk merencanakan pembelajaran ke sebuah museum. Pernah ke museum semua? Oke, masih ingat tahapan dari awal kalian berangkat dari rumah sampai ke museum itu sendiri? Masih ingat? Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran yang ketiga, ada menunjukkan sikap kreatif, berpikir kritis, dan mandiri. Jadi nanti pada saat kalian merencanakan perjalanan ke museum, kalian harus kreatif. Maksudnya kreatif, apa yang kalian perlukan nih dalam perencanaan perjalanan ini. Terus berpikir kritis. Nih apa aja nih yang akan kita lalui di perjalanan kalian, atau mungkin apa aja hambatan yang akan kalian dapatkan ketika nanti kalian melakukan perjalanan ini. Terus mandiri. Jadi, nah, apa itu berpikir komputasional? Coba ada yang mau baca? Acungkan tangan. Kirana boleh? Berpikir komputasional adalah keterampilan untuk memecahkan masalah sehari-hari dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar yang ditunjukkan seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke, siapa lagi yang mau baca? Boleh berdiri. Keterampilan untuk memecahkan masalah sehari-hari dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar ilmu komputer seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke, boleh tepuk tangan. Oke, yang pertama berarti ada, nah ini. Di sini ada dekomposisi adalah, terus pengenalan pola adalah, dan abstraksi itu adalah. Cing, satu orang, siapa yang membaca dekomposisi apa? Cung, boleh berdiri. Berdiri. Oke, dari perempuan, Zahra, dekomposisi. Dekomposisi adalah membaca masalah menjadi bagian-bagian kecil. Oke, dekomposisi adalah memecahkan masalah-masalah yang tadinya besar, sangat besar nih, jadi menjadi kecil. Gitu. Terus ada pengenalan pola. Siapa yang mau baca pengenalan pola? Ryan, boleh? Pengenalan pola adalah mencari persamaan data. Oke. Perempuannya siapa? Oke, Kaisa. Pengenalan pola adalah mencari persamaan data. Oke. Pengenalan pola adalah mencari kesamaan data. Contohnya, kalau di kehidupan sehari-hari, kira-kira kalian melakukan kegiatan mencuci piring dengan mencuci baju. Apa kegiatan yang sama dalam kegiatan itu? Mencuci. Nah, itu adalah pola kegiatan yang sama. Terus ada abstraksi. Siapa yang mau baca? Boleh? Oke, laki-lakinya? Siapa? Oke, Haika. Abstraksi adalah menjadi detail dan penting. Oke. Abstraksi adalah menyaring detail yang tak penting. Maksudnya apa? Pada saat kalian melakukan kegiatan sehari-hari, contohnya kayak tadi memasak, pasti ada hal-hal yang mungkin detail, tapi itu tidak terlalu penting. Karena contohnya kalian memasukkan micin dengan garam, kan itu sama-sama untuk memberikan rasa. Nah, dari situ kalian bisa memilih, kalian hanya mau memasukkan garam atau hanya mau memasukkan micin itu. Itu maksudnya. Apalagi selain yang dua ini tadi terusnya. Oke, sama-sama memerlukan sebuah transport. Oke, boleh tepuk tangan.
Oke, satu lagi kelompok. Siapa lagi yang mau, Cung? Ayo, Cung. Satu lagi. Ryan dulu. Sama-sama mengumpulkan perjalanan. Oke, tepuk tangan. Oke, sepertinya kalian sudah mulai memahami dari mulai dekomposisi, terus lanjut ke pengenalan pola ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Oke, perlu diskusi? Perlu? Oke, Bapak kasih waktu 2 menit cukup? Cukup? Oke, waktunya 2 menit, silahkan diskusi dulu dengan kelompok. Nggak jelas. Komatannya. Ininya jelas nggak? Oke, ada yang mau ditanyakan? Udah? Oke, coba diskusi dulu. Ada pertanyaan? Sudah. Itu ada contohnya itu. Yang tidak penting. Kalian kan melakukan perjalanan. Bisa aja. Itu. Udah? 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 Bentar. Oke, waktu diskusinya sudah habis. Selanjutnya kelompok siapa lagi? Kelompok mana lagi? Acungkan tangan. Ayo, ini contohnya udah ada. Oke, boleh berdiri. Pentingnya harus mengetahui aturan apa saja yang ada di tempat yang akan kita datangi. Oke. Ini adalah memilih warna sendal. Oke, boleh tepuk tangan. Jadi, yang disebutkan barusan, yang pentingnya itu mengetahui peraturan yang diberlakukan di kebun binatang yang akan kalian kunjungi. Itu. Terus, yang tidak pentingnya apa tadi? Warna sendal yang digunakan. Oke, kelompok satu lagi kelompok. Boleh berdiri. Ya. Oke. Boleh tepuk tangan. Oke, Rafael satu lagi boleh. Berdiri. Oke, boleh tepuk tangan. Jadi kata Rafael, yang pentingnya apa tadi? Membawa barang bawaan yang diperlukan. Terus yang tidak pentingnya? Mengetahui nama petugas. Siapa yang mau kenalannya? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kita lanjut lagi. Kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Nama ice breakingnya itu adalah tepuk semangat. Udah ada pada tahu? Oke, Bapak minta untuk berdiri. Oke, siap? Mau dipimpin sama siapa? Kirana boleh? Tepuk semangat. Kurang meriah dan kurang bersemangat. Kita sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, mantap. Ryan. Oke, waktu untuk diskusi mengerjakan LKPD-nya 10 menit cukup?
Cukup? Oke, silakan kerjakan, waktunya 10 menit. Ya ditulis saja, weh. Nama kelompoknya bebas. Nggak usah. Kenapa? Bebas aja. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada pertanyaan kelompok ini? Nama kelompoknya Bella bebas, nggak apa-apa. Sok namanya bebas. Nomor satu kan menggunakan penjara kayak misalnya tadi tuh yang nyiapin barang-barang kayak gitu. Iya. Yang dekomposisi, ya kan memecahkan masalah yang tadinya besar menjadi kecil kan? Nah, kan dekomposisi yang menurut kalian masalahnya itu lumayan besar apa? Yang Jadi waktu kan tanggalnya aku luas banyak kan semua. Nah, oke, boleh. Terus apa lagi? Nah, contohnya, ini mau pakai baju apa atau mau diseragamin kan bisa itunya. Jadi kan ini masalahnya lumayan ini. Perinciin lagi aja, diperkecil lagi aja. Nah, jadi mau dikasih pilihan aja apakah mau pakai yang seragaman atau pakai apa, gimana bebas itu aja. Kalau yang pakai baju seragaman Ya, gitu. Ada pertanyaan kalau begini? Ya. ini sih ada Ya. Di sini aja ya, langsung nggak apa-apa. Nggak apa-apa sekali. Iya Pak, kurang percaya diri main nih. Ya. Oke, waktunya 5 menit lagi. Hmm? bisa lupa bagian juga membicarakan saat pensiun. Berarti apa itu spesifiknya? Menaati? Hah? Tadi yang kayak menaati peraturan? Nah. Kenapa? Udah? Di komposisi udah, tinggal pengenalan pola. Oke, sekarang buat yang belum silahkan kerjakan. Terus yang sudah ada satu kelompok, kita dengarkan hasil dari diskusi dengan kelompok-kelompoknya, dengan anggota-anggotanya. Oke, kelompok Kirana boleh maju ke depan. Kita mulai presentasi. Oke, yang lain? Yang lain? Bentar dulu. Yang lain Bapak minta kalian perhatikan dan kalau bisa kalian ajukan satu pertanyaan per kelompok. Kalau bisa, oke? Kalau nggak bisa harus bisa.
Oke, silakan boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang mulai saudara sendiri dari kelompok Pincan alias Pintar, Cerdas, dan Berpendidikan yang berperan sebagai moderator akan membacakan kembali lagu yang setelah ini yang pertama yaitu pertama-tama ada komposisi pemecahan tugas besar berisma merencanakan perjalanan fungsi akan dibacakan kembali oleh Aisyah. Dia menyiapkan barang bawaan yang kebutuhan, dia menentukan transportasi, dia melaksanakan biaya yang akan dikeluarkan, dia menentukan perjalanan yang akan dilakukan waktu yang selanjutnya, mengenalkan pola dari tema merencanakan perjalanan fungsi yang telah kami tulis akan dibacakan kembali oleh Muhammad. Pengenalan pola dari daftar tugas di atas, apakah ada langkah-langkah yang memiliki dan menyiapkan waktu keberangkatan dan perhitungan waktu yang akan ditempuh. Selanjutnya, aksi tentang pikiran dari yang tidak penting akan dibacakan kembali oleh Pertama, mengetahui berapa luas tempat yang dikunjungi. Yang tidak penting, mengetahui warna transportasi yang akan digunakan. algoritma tentang susunan 5 langkah penting yang berurutan untuk memulai perencanaan perjalanan yang seolah-olah kita membuat instruksi untuk orang lain akan dibacakan kembali Itu kesimpulannya aja. Kesimpulan dari kode. Kesimpulan dari hasil kerja itu aja. Sebentar lagi, 15 menit aja. Bapak udah izin ke orang tua kalian. Terakhir, sesuai dengan kode tentang proses yang telah dilakukan akan dibacakan kembali oleh Zai. Mungkin sekian dari kelompok kami. Saling berkonsultasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangan dulu. Oke, boleh duduk. Posisi dan meletakkan sebelum menjadi lebih dari A. Menentukan tanggal B. Jam keberangkatan B. Menentukan alat transportasi D. Menentukan barang-barang penting yang akan dibawa D. Mengetahui biaya tiket museum jam buka dan jam tutup. Baik, dan yang kedua akan dibacakan oleh Fahri. Dengan pola dari daftar tugas di atas, apakah ada langkah-langkah yang memiliki pola atau kesamaan? Sebutkan satu contoh. Sama-sama menentukan tanggal dan jam keberangkatan.
Selanjutnya yang ketiga, abstraksi akan dibacakan oleh Kaisar. Pikirkan tentang masalah besar yang tidak berkembang. Saya mengatakan perjalanan. Kita menentukan pasangan itu yang keempat akan dibacakan oleh Kayla. Dan yang terakhir akan dibacakan oleh Aurelio. Hubungkan dengan bagaimana proses yang kalian lakukan di atas itu dihubungkan dengan proses membuat pergi ke museum dengan menerapkan tekad berpikir komputasional. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kalian menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menyimpulkan bahwa berpikir komputasional adalah keterampilan hidup yang penting dengan memecahkan masalah, menemukan pola dan fokus pada hal-hal yang penting. Terus, dan menyusun langkah-langkah yang bisa kita menyelesaikan masalah apapun, tidak hanya dunia teknologi. Jadi berpikir komputasional itu bukan hanya bisa kita gunakan pada dunia teknologi, tapi bisa juga diterapkan pada dunia sehari-hari kita. Yang dimana yang pertama, kesimpulannya ada berpikir komputasional adalah kerangka kerja pemecahan masalah. Itu yang pertamanya. Yang keduanya adalah pilar-pilar yang 4 tadi. Dekomposisi apa, pengenalan polanya apa, terus apalagi abstraksinya apalagi, terus algoritmanya apa, terus ada yang ketiga, keterampilan hidup mendasar bukan hanya untuk programmer, yang dimana programmer itu berkecimpungnya itu di dunia teknologi. Kalau kalian sekarang berkecimpungnya di dunia sehari-hari. Jadi kita menerapkan berpikir komputasional dengan apa yang kita jalani sekarang. Oke, alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Dan Bapak ucapkan terima kasih juga kepada kalian sudah bisa sudah bisa untuk sudah bisa untuk lebih tenang di kelas dan tertib di kelas. Terima kasih. Terus kita minggu depan akan mempelajari berpikir komputasional lagi untuk apa? Untuk yang lebih detailnya. Kalau sekarang kita belajar ke berpikir komputasional dengan menerapkan perjalanan ke museum, di minggu depan kita akan belajar lagi di berpikir komputasional tapi dengan hal yang lebih detail. Oke. Sudah siap-siapnya? Terus Bapak minta untuk pernah sekarang, Bapak minta untuk diucapkan lewat mulut. Itu. Jangan dibacakan lewat hati. Oke? Dilafalkan. Al-Fatihah aja. Oke? Sudah siap? Kirana boleh pimpin doa. Duduk siap. Siap. Bermula langkah baiknya, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri al-insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Sikap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini.